Perkenalkan, nama saya Tinawati Simamora dengan NIM 19059050. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapat bisnis, FGD, dan negosiasi bisnis di era digital. Yang pertama yaitu pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis adalah sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tertentu. Selanjutnya itu perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya di dalam bisnis. Di samping itu, rapat bisnis bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Selanjutnya yaitu tujuan rapat. Tujuan rapat terdiri dari berbagi informasi, penjajakan ide, evaluasi ide, pengambilan keputusan, membuat keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta. Jenis-jenis rapat yaitu pengarahan atau briefing. Briefing sering juga disebut sebagai rapat pengarahan. Yang kedua yaitu rapat konsultasi. Rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat berbagi informasi atau sharing information kepada pihak lain. Yang ketiga itu rapat komite, merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu. Yang keempat yaitu rapat dewan, merupakan pertemuan yang terdiri dari sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Yang kelima yaitu negosiasi atau negotiation, merupakan proses negosiasi. Terdapat sekelompok orang yang memiliki kepentingan, maksud, dan tujuan yang berbeda-beda. Perencanaan rapat yaitu cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Cantumkan siapa saja yang hadir. Daftarkan topik akan dibahas. Alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan selama rapat dimulai. Bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta. Selanjutnya itu negosiasi. Negosiasi merupakan suatu produk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang merumuskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Proses negosiasi yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Keterampilan yang harus dimiliki oleh negosiasi yaitu persiapan, memulai negosiasi, strategi dan teknik, menghindari kesalahan teknik. Tipe negosiasi yaitu negosiasi curang, negosiasi profesional, negosiasi bodoh, dan negosiasi naif. Manfaat yang dapat diambil dari mempelajari negosiasi yaitu kita dapat mengetahui dan memahami pengertian negosiasi, dan kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teknik negosiasi dalam berkomunikasi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.